Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Halo anak-anak, kembali kita dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Anak-anak, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada beberapa alat ukur panjang yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada meteran roll kecil, ada meteran roll besar. Kedua alat ini biasa dipakai oleh tukang bangunan. Kemudian ada meteran pita yang biasa dipakai oleh penjahit, dan penggaris yang biasa kita pakai untuk mengukur benda-benda dengan ukuran yang terjangkau. Untuk penggaris, satuan yang digunakan adalah sentimeter, atau yang biasa kita singkat dengan cm. Jika kita perhatikan lebih detail lagi, pada penggaris terdapat angka-angka yang menunjukkan satuan sentimeter. Dan di antara angka tersebut ada garis kecil yang menunjukkan satuan milimeter. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar penggaris ini terdapat angka 0 sampai 6 dan ditandai dengan garis yang lebih panjang. Itu menunjukkan satuan sentimeter. Lalu, di antara masing-masing bilangan terdapat garis-garis yang lebih kecil. Itu menunjukkan satuan milimeter. Dan untuk mengukur sebuah benda dengan penggaris, ada 3 langkah. Yang pertama, sejajarkan benda yang akan kalian ukur dengan penggaris. Kemudian langkah yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0. Dan langkah yang ketiga, perhatikan ujung lain pada benda tersebut. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda. Kita lihat pada contoh gambar pensil. Ujung pensil yang terdapat penghapus sejajar dengan bilangan 0. Dan ujung pensil yang lancip sejajar dengan bilangan 16. Maka menunjukkan bahwa hasil pengukuran panjang pensil adalah 16 cm. Terkadang, hasil pengukuran panjang benda tidak menunjukkan hasil yang bulat. Sehingga kita perlu untuk membulatkan hasil pengukuran panjang tersebut. Untuk pembulatan, kalian harus ingat aturan pembulatan bilangan ya, seperti yang terdapat pada gambar awan tersebut. Jika akan membulatkan kesatuan, perhatikan bilangan persepuluhannya. Jika akan membulatkan kepuluhan, perhatikan bilangan satuannya. Jika akan membulatkan keratusan, perhatikan bilangan puluhannya. Apabila bilangan-bilangan tersebut kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Tetapi apabila bilangan-bilangan tersebut sama dengan atau lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas ya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar, kalian perhatikan ujung pensil yang lancip melewati bilangan 2. Artinya, panjang pensil tersebut 2 cm lebih 2 garis. Dan dibaca panjang pensil di samping adalah 2,2 cm. Jika dibulatkan kesatuan terdekat menjadi 2 cm. Karena angka persepuluhannya adalah 2. Dan 2 itu kurang dari 5, sehingga pembulatan ke bawah. Atau jika kalian lihat pada penggaris tersebut, ujung pensil yang lancip lebih dekat dengan angka 2 cm. Sehingga pembulatannya adalah 2 cm. Anak-anak masih ingat kan angka persepuluhan itu yang mana? Angka persepuluhan itu yang terletak tepat di belakang koma ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Bagian yang pertama, pensil yang berwarna merah,
ujung bagian yang lancip menunjukkan melewati angka 5. Sehingga kita lihat panjang pensil adalah 5,2 cm. Jika kita bulatkan ke cm terdekat, maka menjadi 5 cm. Karena bilangan persepuluhannya adalah 2, sehingga dibulatkannya ke bawah ya. Atau kalau kita lihat pada gambar, ujung pensil yang lancip lebih dekat ke bilangan 5. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat ujung pensil yang tumpul melewati bilangan 1 dan hampir ke bilangan 2. Jika kita hitung garis yang pendek, maka panjang pensil di samping adalah 1,7 cm. Jika dibulatkan, maka menjadi 2 cm karena bilangan persepuluhannya adalah 7. 7 itu lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas ya. Atau kalau kalian lihat dari gambar itu, ujung pensil yang tumpul lebih dekat ke bilangan 2, sehingga pembulatannya adalah 2 cm. Kemudian untuk alat ukur berat, ada beberapa alat. Ada timbangan kue, ada timbangan badan, ada timbangan emas, ada timbangan digital. Pembulatan hasil pengukuran berat sama dengan pengukuran panjang, yaitu menggunakan aturan yang sama ya. Kita lihat pada gambar berikut, terdapat berat jeruk adalah 3,1 kg. Jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka menjadi 3 kg. Karena angka persepuluhannya adalah 1, sehingga pembulatannya ke bawah. Atau jika kalian lihat pada gambar, jarum lebih dekat kepada angka 3, sehingga pembulatannya menjadi 3 kg. Lalu, contoh yang berikutnya, berat buah di samping menunjukkan 600 gram. Kalian lihat pada garis atau anak panah atau jarum yang berwarna biru, menunjukkan bahwa berat benda tersebut melewati bilangan 500 dan berhenti di bilangan 600. Apabila itu dibulatkan ke ribuan terdekat, maka menjadi 1000 gram. Atau kalau kita ubah menjadi kilo, maka itu adalah 1 kilogram.